Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman guru seluruh Indonesia, se-Indonesia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, berbahagia bersama keluarga tercinta, dan semoga aktivitas Bapak Ibu guru sekalian lancar dan dilancarkan. Amin 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 ya robbal alamin. Jadi mengawali hari kita pada hari ini, mengawali aktivitas Bapak Ibu pada hari ini, atau menemani waktu istirahat Bapak Ibu guru sekalian, kami ingin menyajikan sebuah informasi penting dan tentunya valid Bapak Ibu terkait jadwal penentuan pengumuman kelulusan P1, P2, P3 dan P4 P3K 2022, sekaligus dua cara cek kelulusan P1, P2, P3, P4 dan P1 kategori ini resmi diangkat ASN, P1 tanpa formasi di tahun 2023. Oke, bagi rekan-rekan guru yang pertama kali menemukan channel, baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Bapak Ibu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, terkait dengan jadwal penentuan pengumuman kelulusan V1, V2, V3 dan P4, kami sudah punya dasarnya yang kuat, kami sudah punya fakta dan buktinya. Dan cara cek kelulusan P1, P2, P3, P4 kita berkaca di cara cek kelulusan di tahun 2021 lalu. Kecuali jika ada perubahan, kami akan sampaikan di video berikutnya. Oke, kita tidak usah berlama-lama, langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini berita yang kami sampaikan cukup menarik tentunya untuk rekan-rekan untuk simak ya, untuk menemani aktivitas Bapak Ibu keseharian, menemani santai Bapak Ibu bersama keluarga ya. Kita di sini jadwal penentuan pengumuman kelulusan P1, P2, P3, P4 di tahun 2023 dan dua cara cek kelulusan. Nah, ingat Bapak Ibu ya, pengumuman kelulusan akan diikuti tiga kategori. Jadi, untuk pengumuman kelulusan di tahun 2022 yang akan diumumkan di tahun depan, itu hanya akan diikuti oleh tiga kategori. Yang pertama adalah P1 yang memang mendapatkan formasi. Kemudian yang kedua adalah P2 dan P3 yang mengikuti observasi, dan yang ketiga adalah pelamar P4 atau pelamar umum. Istilahnya pelamar yang berhasil resum SSCASN 2022. Itu yang akan mendapatkan pengumuman. Bagaimana dengan P1 tanpa formasi yang tidak bisa resum? Tentunya tidak bisa menunggu pengumuman karena sudah dipastikan tidak lulus di seleksi P3K 2022, dan gilirannya nanti mudah-mudahan bisa dituntaskan di seleksi P3K di tahun 2023. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan istilahnya Bapak Ibu cermati ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya yang deg-degan menunggu pengumuman adalah P1 yang mendapatkan formasi, V2 dan V3 yang observasi, dan yang ketiga pelamar P4 atau pelamar umum tentunya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pengumuman itu bersifat serentak ya. Jadi tidak diumumkan per kategori, tapi diumumkan serentak. Maksudnya serentak berarti satu kali pengumuman P1, P2, P3, P4 itu langsung diumumkan, dan tetap ada kesempatan sanggah bagi tiap pelamar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak puas dengan hasil pengumumannya nanti, anggaplah Bapak Ibu yakin bahwa harusnya Bapak Ibu lulus tetapi tidak lulus karena ada kesalahan teknis, Bapak Ibu itu ada kesempatan untuk sanggah bagi tiap pelamar. Nah, nantinya pengumuman pasca sanggah itulah nantinya yang bersifat final. Nah, di sini kategori pertama 127.621 P1 dipastikan diangkat ASN Bapak Ibu ya. Jadi ini yang 127.621 itu sisa menunggu pengumuman ya. Sisa menunggu pengumuman. Oke, begitu juga dengan V2, V3 dan pelamar umum nantinya ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Di sini ini fakta ya, ini bukti yang kami dapatkan. Ini adalah jadwal resmi dari Panselnas dan sampai hari ini belum
diganti ya. Sampai hari ini belum diubah ya. Jadi tetap bisa kita jadikan sebagai pedoman ya. Intinya di 2022 itu tidak ada pengumuman kelulusan. Pasti nantinya di tahun 2023 3 bulan awal pertama, mulai bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Berdasarkan jadwal resmi dengan Panselnas, kecuali jika ada perubahan nantinya, untuk pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, dan pelamar umum itu direncanakan di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Jadi ini pengumuman kelulusan apakah Bapak Ibu P1, P2, P3, dan pelamar umum lolos mendapatkan formasi dan diangkat ASN itu direncanakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Seperti itu ya. Tapi apabila misalkan Bapak Ibu setelah pengumuman itu tidak puas dengan hasilnya, Bapak Ibu bisa mengikuti masa sanggah itu tanggal 4 sampai 6 Februari. Kemudian jawab sanggahnya itu tanggal 7 sampai 13 Februari. Nah, untuk di poin ke-18 itu sudah ada pengumuman kelulusan pasca sanggah. Itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Nah, disinilah nantinya pengumuman kelulusan pasca sanggah itulah pengumuman final nantinya yang akan menentukan apakah Bapak Ibu itu lulus menjadi ASN mendapatkan formasi atau belum. Seperti itu ya. Sedangkan untuk pengisian DRH itu 22 Februari sampai 13 Maret 2023 dan untuk usul penetapan NIP P3K tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Disclaimer konten, jadwal ini Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu diubah oleh Panselnas. Jadi kalau misalkan nanti jadwal ini yang kami sampaikan tidak sebagaimana mestinya yang terjadi, berarti jadwal ini sudah dirubah oleh Panselnas menyesuaikan kondisi yang ada. Dan insya Allah Bapak Ibu ya, kami akan memperbaharui video kami terkait jadwal pengumuman kelulusan ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya dari 193.000 ya 954 guru pelamar V1 yang nantinya akan deg-degan menunggu penempatan itu adalah 127.621. Inilah nantinya yang akan menunggu penempatan. Begitu juga dengan V1 tanpa formasi P2, P3, dan pelamar umum. Sedangkan ini yang 65.954 itu akan dituntaskan tahun 2023. Jadi 65.000 ini akan berupaya dituntaskan Kemendikbud Ristek di tahun 2023, yang mana terbagi dua kategori Bapak Ibu. Ada 46.941 yang terdapat kebutuhan. Ini sisa dikoordinasikan dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Sedangkan ini yang 19.013 kita masih menunggu ya, apa kira-kira solusi terbaik dari Kemendikbud Ristek. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kebutuhan di tahun 2023 sebenarnya di tahun 2022 ini ada 781.844. Jadi dari hasil P3K 2022 sisa kebutuhan untuk tahun 2023 ini Bapak Ibu ya 662.910, yang mana untuk P1 yang resmi diangkat itu ada 127.621. Sedangkan P2 dan P3 jatah formasinya 124.749. Sedangkan untuk prioritas umum 66.659. Sedangkan potensi formasi 2022 tidak terserap itu 47.625. Inilah nantinya yang akan diperjuangkan di formasi 2023 Bapak Ibu sekalian ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika misalkan ada kekurangannya mohon dimaafkan, jika ada kesalahannya mohon ditegur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.